Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mayangsari Anggraini dari kelompok Koas A 2019-3 akan mencoba untuk memaparkan hasil dari laporan koasistensi diagnosa laboratorik saya yang berjudul infeksi KHV atau koi herpes virus dan Eimeria pada ikan koi atau Cyprinus carpiukoi. Riwayat kasus, jenis hewan yaitu ikan koi dengan anamnesa ikan koi dengan populasi 20 ekor dengan usia seragam yaitu 1 tahun dan dipelihara dalam satu kolam. Ikan dipelihara dalam kolam dengan sumber air mengalir, pakan diberikan 2 kali sehari tanpa jumlah yang pasti dan diketahui terdapat sisa pakan yang mengapung dan sebagian pada dasar kolam. Dilaporkan adanya kematian koi secara mendadak mencapai 30% sejak 1 minggu yang lalu. Belum ada riwayat pengobatan atau perlakuan khusus dalam kasus ini. Gejala klinis yaitu terlihat beberapa ikan tampak kurus, lesu, cenderung berkumpul di dekat sumber aliran air atau sisi permukaan kolam, produksi mukus pada permukaan kulit meningkat, dan pada ikan yang sudah mati ditemukan enoptalmia, insang pucat, dan nekrosis, permukaan kulit kering tanpa mukus dan terlihat adanya erosi kulit. Studi kasus patologi anatomi. Untuk perubahan patologi organ pada kasus ini, yang pertama yaitu insang. Secara makroskopis, menurut literatur Wu dan Cipriano 2017, insang terlihat pucat, terlihat adanya hemoragi dan nekrosis. Secara mikroskopis, terlihat insang terjadi fusi pada sel lamela, terjadi nekrosis sel epitel pada lamela, dan ditemukannya badan-badan inklusi berwarna basofilik dan terlihat adanya inflamasi. Kemudian, perubahan patologi pada organ internal ikan akibat infeksi KHV menurut OIE 2019 tidaklah spesifik, di mana hanya terlihat pada organ-organ seperti ginjal, hepar, dan limfa menjadi lebih pucat dan terjadi pembengkakan. Secara mikroskopis, pada ginjal teramati adanya benda-benda inklusi intranuklei yang pada pengecatan HE berwarna basofilik, di mana badan inklusi ini menciri pada perubahan patologi yang disebabkan oleh infeksi virus. Organ selanjutnya yaitu intestinum. Secara makroskopis terlihat adanya hemoragi dan nodul-nodul berwarna putih kekuningan pada permukaan dinding intestinum bagian dalam. Perubahan ini diakibatkan oleh infeksi Coccidia Eimeria pada organ pencernakan. Kemudian secara mikroskopis terlihat adanya nekrosis sel epitelium intestinum. Nekrosis ini diakibatkan oleh adanya perkembangan Eimeria pada tahap merogoni dan gametogoni yang terjadi pada sitoplasma sel epitel. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan literatur, ikan yang terinfeksi KHV atau koi herpes virus dan Eimeria mengalami nekrosis, inflamasi, hemoragi pada insang, ditemukannya badan inklusi intranuklear pada ginjal serta enteritis. Studi kasus mikrobiologi. Metode deteksi KHV dapat dilakukan dengan kultur sel, yaitu dengan cara menginokulasikan agen virus ke dalam media kultur yang disebut juga sel line. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liopo pada tahun 2011, deteksi virus KHV dilakukan dengan sampel, yaitu organ campuran dari insang, ginjal, dan limfa yang diekstraksi kemudian diinokulasikan pada media KF1, di mana hasil yang didapatkan yaitu ditemukannya vakuola besar setelah diinkubasikan selama 14 hari dalam suhu 20-25 derajat Celcius. Untuk interpretasinya pada metode inokulasi virus dalam kultur sel,
akan timbul cytophatic effect atau CPE yang ditandai rusaknya media jaringan kultur sel akibat infeksi virus sehingga dinyatakan positif KHV dan dapat dikonfirmasi dengan PCR menurut literatur OIE 2019. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan literatur, metode identifikasi KHV atau koherpes virus dapat dilakukan dengan menggunakan kultur sel dan diperlukan adanya peneguhan diagnosa dengan PCR. Studi kasus parasitologi untuk pemeriksaan menggunakan sampel feses, darah, dan organ hepar. Dengan hasil pemeriksaan feses metode natif itu negatif, metode sentrifuge negatif, metode McMaster positif, pemeriksaan apus darah negatif, gerusan hepar negatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Friend et al, Oocysta ditemukan yaitu Oocysta Emeria clupearum, di mana Oocysta ini jenis Coccidia ini sering menginfeksi pada ikan air tawar. Interpretasinya, Oocysta emeria memiliki diameter antara 8 sampai 14 mikrometer, di mana setiap satu Oocysta mengandung 4 sporokista dan memiliki masing-masing sporokista mengandung 2 sporozoid menurut literatur 2006. Kesimpulannya, berdasarkan literatur, ikan koi terinfeksi parasit jenis Protozoa emeria pada saluran pencernaan. Kemudian untuk kasus patologi klinik, dari hasil penelitian pemeriksaan hematologi pada ikan koi yang terinfeksi KHV dan emeria dengan menggunakan sampel darah yang ditambahkan dengan antikoagulan dan preparat apus darah dengan pengecatan GEMSA, hasil pemeriksaan hematologi menunjukkan terjadinya penurunan eritrosit dan penurunan nilai PCV, di mana eritrosit dengan standar 1,05 hingga 3 juta sel per milimeter kubik menurun menjadi 1,02 juta sel per milimeter kubik, dan PCV dengan standar 30-45% turun menjadi 14,17%. Penurunan jumlah eritrosit dan PCV ini mengindikasikan bahwa ikan mengalami anemia. Berdasarkan morfologi dengan melihat nilai MCV dan MCHC, maka ikan menderita anemia normositik normokromik di mana nilai MCV dan MCHC normal. Anemia normositik normokromik dapat diakibatkan oleh adanya depresi eritrogenesis peradangan kronis, neoplasia maupun perdarahan akut. Berdasarkan kasus ini, anemia normositik normokromik diakibatkan oleh adanya nekrosis dan perdarahan yang timbul pada insang dan permukaan kulit oleh infeksi KHV dan kerusakan dinding intestinum yang menyebabkan perdarahan oleh infeksi emeria. Pemeriksaan hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, TPP, fibrinogen menunjukkan hasil yang normal. Untuk total leukosit sendiri mengalami penurunan di mana standarnya 20.000 hingga 150.000 sel per milimeter kubik meningkat menjadi 400.000 sel per milimeter kubik. Peningkatan jumlah leukosit ini diikuti dengan peningkatan jumlah monosit, limfosit, dan heterofil. Untuk peningkatan jumlah monosit, dari standar dapat disebabkan oleh stimulasi kebutuhan perbaikan jaringan dan penyembuhan luka. Pada kasus ini, peningkatan jumlah monosit diakibatkan oleh adanya infeksi KHV yang menyebabkan nekrosis pada insang, infeksi emeria yang menyebabkan perdarahan dan kerusakan jaringan pada dinding intestinum. Monosit sendiri akan menuju ke jaringan dan berubah menjadi makrofag dan memfagosit sel nekrotik dan debris seluler sehingga menginisiasi penyembuhan luka dan perbaikan jaringan.
Kemudian peningkatan jumlah limfosit dari standar, di mana kondisi ini disebut juga limfositosis, yaitu mengindikasikan adanya respon imun akibat rangsangan antigen. Dalam kasus ini, limfosit berperan sebagai respon imun dan menginduksi pembentukan antibodi humoral oleh sel B dan antibodi seluler oleh sel T, di mana akibat dari infeksi viral KHV dan infeksi parasiter oleh Eimeria. Untuk nilai eosinophil sendiri normal. Dan yang terakhir yaitu heterofil, itu juga mengalami peningkatan, di mana peningkatan jumlah heterofil atau heterofilia ini diakibatkan oleh adanya infeksi parasit Eimeria yang mampu menyebabkan stres dan kerusakan jaringan intestinum yang memungkinkan adanya hemoragi, infeksi sekunder bakteri, di mana diketahui bahwa heterofil sendiri merupakan sel fagosit pertama yang berkaitan terhadap adanya stres keradangan, khususnya pada penyakit infeksius atau akibat dari kerusakan jaringan. Untuk pemeriksaan apus darah sendiri dengan pewarnaan Giemsa ditemukan adanya monosit menurut literatur Campbell 2015. Kemudian ditemukannya adanya limfosit dan ditemukan adanya heterofil. Kesimpulannya, berdasarkan literatur, pemeriksaan patologi klinis terhadap ikan koi yang terinfeksi KHV dan terinfeksi Eimeria mengalami anemia normositik, normokromik, serta leukositosis yang disertai dengan heterofilia, monositosis, dan limfositosis. Untuk patogenesisnya sendiri, yaitu faktor predisposisi pada kasus ini yaitu suhu air, di mana virus KHV itu optimal tumbuh pada suhu 22 sampai 25 derajat Celcius, manajemen pakan, perlakuan, dan sanitasi kolam. Namun diketahui bahwa proses patogenesis dari KHV sendiri belum terlalu jelas hingga saat ini, sehingga studi masih terus dikembangkan. Untuk infeksi KHV diketahui bahwa menyebabkan nekrosis dan hemoragi pada insang, di mana mengakibatkan ikan akan kesusahan untuk bernafas sehingga cenderung berkumpul di dekat sumber aliran air dan sisi permukaan kolam. Di mana apabila insang telah terinfeksi, maka akan menyebabkan viremia, sehingga virus akan menyebar ke organ-organ yang lainnya, ditandai dengan organ internal menjadi lebih pucat dan ditemukannya badan inklusi intranuklei pada ginjal. Kondisi ini didukung dengan infeksi parasit Eimeria yang menyebabkan enteritis, di mana gejala klinis yang muncul yaitu ikan tampak kurus, nafsu makan turun, terlihat adanya sisa pakan yang terapung atau berada di dasar kolam. Nah, kasus ini akan menyebabkan ikan menderita anemia normositik, normokromik, serta leukositosis yang disertai dengan heterofilia, monositosis, dan limfositosis. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus laboratorium patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, dapat disimpulkan bahwa ikan koi menderita infeksi KHV atau koi herpes virus dan infeksi parasit jenis protozoa Eimeria. Untuk sarannya perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai koi herpes virus, khususnya dalam hal patogenesis, karena hingga saat ini belum diketahui secara spesifik bagaimana proses patogenesis dari koi herpes virus, dan perlu adanya peningkatan pemeliharaan yaitu dalam sanitasi kolam dan perbaikan manajemen pakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.